Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Siroj, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Aibidari. Di sini saya selaku moderator dari kelompok saya sendiri, yakni kelompok 1. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, dimulai dari Mas Jaki dan dilanjutkan oleh Mbak Ima. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Jaki sebagai presentator kelompok 1. Silakan untuk Mbak Ima. Perkenalkan, nama saya Ima Fitria, saya sebagai presentator dari kelompok 1 juga. Baik, sebelum memulai presentasi, agar presentasi berjalan dengan lancar pada pagi atau siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, di sini kelompok kami, yakni kelompok pertama, akan mempresentasikan tentang materi keempat, yakni tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Next, Mbak Ima. Baik, dalam materi ini ada beberapa subbab pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama-tama adalah tentang pengertian dan fungsi tujuan pendidikan Islam. Lalu yang kedua ada tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Yang ketiga ada ciri-ciri manusia ideal dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir ada rumusan tujuan akhir pendidikan dalam perspektif Islam. Jadi subbab pembahasan ini akan disampaikan oleh kami bertiga secara bergantian ya. Oleh karena itu saya sebagai moderator sekaligus yang menyampaikan presentasi pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan tujuan fungsi dari pendidikan Islam. Next, Mbak Ima. Baik, sebelum menjelaskan mengenai pengertian pendidikan Islam, ada baiknya kita mengetahui nih apa arti dari pendidikan. Jadi menurut KBBI itu pendidikan berasal dari kata didik yang memiliki arti memelihara serta memberi pelatihan yang berupa tuntunan, ajaran maupun pimpinan yang berkenaan dengan apa? Yang berkenaan dengan akhlak serta kecerdasan pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Lalu selanjutnya ada secara istilah pengertian dari pendidikan, yakni sebuah proses untuk mengubah sikap seseorang maupun kelompok yang termasuk dalam usaha mendewasakan melalui proses pengajaran. Lalu dalam bahasa Arab ini terdapat beberapa istilah mengenai pendidikan. Ada tarbiyah, ada taklim, dan juga ada ta'dib. Nah, tarbiyah ini lebih mengacu terhadap bimbingan, pemeliharaan, pengarahan, dan juga penjagaan yang bersifat kepribadian. Dengan kata lain, tarbiyah ini mendidik yang luar biasa, tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas seperti mengajar lalu selesai gitu saja enggak. Jadi di dalamnya ada proses mendidik. Lalu selanjutnya ada taklim. Taklim ini dalam prakteknya itu mengacu kepada proses pemberian pengetahuan kepada seseorang. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau taklim itu dalam prakteknya itu hanya sekedar mengajar ya, tanpa adanya proses kayak mendidik gitu. Hanya untuk menyelesaikan tugas semata. Lalu yang ketiga ada ta'dib. Ta'dib ini itu berasal dari kata adab ya, atau dikenal dengan pendidikan akhlak. Dari ketiga istilah yang telah saya sebutkan itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama ya, yakni untuk membina manusia menjadi seorang individu maupun kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam aktivitasnya sehari-hari. Next, Mbak Ima. Nah, setelah mengetahui pengertian dari pendidikan, selanjutnya kita akan menuju ke subbab yang pastinya adalah pendidikan Islam. Apa itu pengertian dari pendidikan Islam? Nah, pendidikan Islam seperti yang kita tahu itu berasal dari dua kata ya, ada pendidikan dan juga Islam.
Nah, kata Islam yang terdapat di belakang kata pendidikan ini menunjukkan arti pendidikan yang bukan pendidikan yang biasa saja, melainkan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, ada pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Ya. Yang pertama ada menurut Marimba. Pengertian pendidikan Islam menurut Marimba itu adalah sebuah proses bimbingan maupun pimpinan yang dilakukan secara sadar pada perkembangan rohani, juga jasmani peserta didik yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan untuk membentuk kepribadian yang utama. Lalu selanjutnya ada pengertian pendidikan Islam menurut Al-Tawni Al-Syaibani. Jadi menurut beliau, pendidikan Islam adalah pengajaran yang merupakan bentuk aktivitas asasi maupun sebagai proporsi antara profesi-profesi yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada pengertian pendidikan Islam menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir. Jadi menurut mereka, pengertian pendidikan Islam adalah sebuah proses mendalami sesuatu yang diwujudkan dengan sikap maupun perilaku terhadap pengetahuan juga nilai-nilai Islam terhadap peserta didik dengan menempuh beberapa upaya. Ada upaya pengajaran, ada upaya bimbingan, ada upaya pembiasaan, upaya pengasuhan, upaya pengawasan, dan juga upaya-upaya pengembangan potensi untuk mencapai keselarasan maupun kesempurnaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi, kalau hidup itu harus seimbang ya, di dunia maupun di akhirat. Jadi, dari beberapa pengertian pendidikan Islam yang telah saya sebutkan tadi ya, yang menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam adalah suatu proses pembinaan terhadap keahlian dasar atau potensi yang telah dimiliki anak dengan tujuan agar diri seorang anak tersebut dapat tertanam nilai-nilai keislaman yang memuat tauhid, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam prosesnya menuju terbentuknya suatu kepribadian muslim yang sejati. Next, Mbak Ima. Next, Mbak. Jadi setelah membahas tentang pengertian pendidikan dan juga pendidikan Islam, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi tujuan dari pendidikan Islam. Jadi secara umum pendidikan itu seperti yang kita tahu ya, memiliki fungsi untuk mencerdaskan serta memberdayakan individu juga kelompok masyarakat agar bisa bertanggung jawab dan bisa mandiri dalam hidupnya. Lalu menurut Al-Jamaili, pendidikan Islam itu memiliki dua fungsi. Intinya itu pendidikan Islam itu memiliki dua fungsi, yakni fungsi menunjukkan dan fungsi menangkal. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi menunjukkan. Yang pertama ada hidayah kepada iman. Maksudnya hidayah kepada iman itu adalah pendidikan Islam ini diharapkan mampu menjadi perantara dalam proses pengembangan kita seorang anak dalam keimanan. Lalu yang kedua ada hidayah kepada penggunaan akal pikiran dan juga analisis. Maksudnya di sini adalah pendidikan Islam mampu mengarahkan potensi akal juga analisis untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga ada hidayah kepada akhlak mulia. Hidayah kepada akhlak mulia ini artinya dalam berbagai aspeknya pendidikan itu bermuara terhadap terbentuknya akhlak mulia. Jadi tujuan utama pendidikan itu adalah terbentuknya akhlak yang mulia ya. Karena di dalamnya ada proses pendidik. Lalu yang terakhir dari fungsi menunjukkan ini ada hidayah ke arah perbuatan akhlak. Perbuatan soleh maksudnya adalah dalam fitrah manusia itu pasti terdapat kecenderungan untuk dapat memelihara diri, bekerja, serta bergaul dengan individu maupun kelompok lain ya. Nah, pendidikan Islam ini diharapkan mampu mempersiapkan tentang bagaimana corak pergaulan yang akan dipilih dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Sedangkan fungsi menangkal ini ada beberapa, ada 7. Yang pertama ada sebagai penangkal menyekutukan Allah. Karena cara terbaik untuk memberikan pendidikan kepada seorang anak itu adalah dengan memberikan pendidikan yang mengandung nilai hidayah.
Jadi dengan hidayah tersebut, manusia itu akan memperoleh keberhasilan dan terhindar dari syirik. Yang kedua ada sebagai penangkal terhadap kesesatan dan kebatilan. Karena apa? Karena pendidikan Islam ini akan memberikan pengajaran mengenai peserta didik agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu selanjutnya ada sebagai penangkal terhadap kerusakan jasmaninya. Karena setiap orang itu akan dibekali pengetahuan ya. Pengetahuan, jadi nanti bisa hidup mandiri dan hidup dengan baik. Lalu yang keempat ada untuk memelihara kesehatan. Maksudnya adalah pendidikan Islam itu mampu memberikan arahan menuju hidup yang sehat agar dapat menjalankan tugas sebagai manusia yang sesungguhnya. Nah, tugas sebagai manusia yang sesungguhnya itu apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pemimpin yang adil ya. Yang kelima ada menjaga diri dari kerusakan-kerusakan hubungan sosial. Maksudnya adalah pendidikan Islam memiliki fungsi untuk membimbing seorang anak agar dapat menghormati yang tua dan menyayangi yang muda sehingga menghindari kemungkinan untuk kerusakan hubungan sosial. Yang keenam ada sebagai penangkal terhadap penyakit moral. Maksudnya apa nih? Maksudnya pendidikan Islam itu mampu membina keutamaan akhlak dengan cara membiasakan seorang anak untuk dapat dibimbing dengan keteladanan, juga pembiasaan terhadap akhlak yang baik. Dan yang terakhir, dari fungsi menangkal ini ada menjaga terhadap segala bahaya dari luar dirinya. Maksudnya, pendidikan Islam itu diharapkan mampu mendidik seorang anak untuk dapat mencintai tanah kelahirannya dan mempertahankan keselamatan bangsanya. Baik, setelah membahas mengenai pengertian dan juga fungsi tujuan dari pendidikan Islam, selanjutnya adalah tentang tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam yang akan dijelaskan oleh Mas Vicky. Silakan Mas Vicky. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Next, Mbak Ilma. Dalam KBBI, tujuan berarti arah atau haluan yang akan dituju. Jika dalam bahasa Arab juga disebut dengan muqasid. Secara umum, segala sesuatu kegiatan yang ingin dicapai dengan usaha dan upaya. Jadi, di sini dapat disimpulkan segala sesuatu yang ditentukan dengan apa yang ingin kita capai dengan melalui berbagai usaha dan upaya, itu disebut dengan tujuan. Next, Mbak Ilma. Tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Jika dilihat dalam Al-Quran yang ada pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencapai tujuan tersebut, kita harus memiliki iman, takwa, dan amal soleh yang baik. Dengan cara kita meningkatkan amal ibadah. Ibadah dapat dibedakan menjadi bersifat khusus dan umum. Ibadah yang bersifat khusus yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Misalnya sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Untuk ibadah yang bersifat umum, itu ibadah yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Misalnya saling bersedekah, saling menguatkan tali silaturahmi, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya.
Next. Monggo, Baik. Ilma. Selanjutnya ada ciri-ciri manusia ideal dalam perspektif Islam, juga rumusan tujuan akhir yang akan dijelaskan oleh Mbak Ima Fitria. Silakan Mbak Ima. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri manusia ideal. Baik, untuk manusia ideal sendiri, menurut Hasan Al-Banna, terdapat 10 ciri atau karakteristik manusia ideal dalam perspektif Islam. Yang pertama yakni salimu al-aqidah, yang artinya akidah yang bersih. Seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah, dan dengan ikatan itulah yang akan membuat seorang muslim tidak akan pernah keluar dari jalan dan ketentuan Allah. Seorang muslim akan selalu berada di jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan yang kedua, ada sahihu al-ibadah, ibadah yang benar. Ibadah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beribadah, tidak boleh ada unsur penambahan ataupun pengurangan. Semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, matinu al-khuluq, yang artinya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya, sesungguhnya aku, Rasulullah, diutus untuk menyampaikan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak yang mulia menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam bertindak maupun berucap. Hal ini harus diterapkan dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia dan juga hubungan kepada sesama makhluk ciptaannya. Yang keempat, qawiyu al-jismi, kekuatan jasmani. Seorang muslim hendaknya memiliki fisik yang kuat sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajibannya. Jika seorang muslim memiliki fisik yang lemah, akan sulit baginya untuk melaksanakan ajaran Islam, karena fisik lemah dapat menghambat setiap aktivitas seorang muslim dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Yang kelima, ada musaquf al-fikri, intelek dalam berpikir. Seorang muslim haruslah memiliki pribadi yang intelek dalam berpikir. Karena itu, salah satu sifat Rasul adalah fatonah, yaitu cerdas. Dan Al-Quran banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang untuk berpikir. Selanjutnya yang keenam ada mujahadah li al-nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Manusia tentunya tidak akan pernah luput dari hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah fitrah yang ada pada diri manusia. Namun, sebagai seorang muslim, haruslah dapat mengendalikan hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu yang buruk harus diperangi, sedangkan hawa nafsu yang baik harus dilaksanakan. Yang ketujuh, harisun ala waqti, pandai menjaga waktu. Waktu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya waktu sehingga mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan juga Rasul-Nya. Betapa berharganya waktu sehingga Allah dan Rasulullah begitu memperhatikan waktu itu. Yang kedelapan ada munazamun fi syunihi, teratur dalam urusan. Seorang muslim harus menekankan kepribadian ini, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah.
harus dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Jika semua terlaksana dengan baik, segala aktivitas akan dapat terselesaikan dengan baik pula. Yang kesembilan ada qadirun alal kasbi. Mandiri. Mandiri adalah sikap yang seorang muslim harus miliki. Karena mandiri berguna untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran. Yang terakhir yaitu nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Manusia bermanfaat merupakan salah satu perintah Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam sabda beliau, khairun nas anfa'ahum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Seorang muslim harusnya memiliki kemanfaatan pada lingkungan sekitarnya, sehingga apabila seorang muslim berada di tengah masyarakat yang besar, maka masyarakat juga akan mendapatkan kemanfaatan dari kita. Selanjutnya ada rumusan tujuan akhir pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Di sini saya mengutip dari dua ulama besar. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam berorientasi pada duniawi dan juga ukhrawi. Dengan pendidikan Islam, seorang akan dibentuk menjadi seorang yang taat kepada Allah dan dapat mengatasi permasalahan kehidupan dunia. Jadi, di dalam pendidikan Islam, kita tidak hanya berbicara tentang duniawi saja, tetapi juga ukhrawi. Karena dalam pendidikan tersebut ada embel-embel atau kata Islam. Dan dalam agama Islam sendiri, bukan hanya mengurusi masalah duniawi saja, tetapi juga ukhrawi, sehingga kita akan memiliki bekal kelak di akhirat. Yang kedua, yakni menurut Al-Ghazali, beliau merumuskan tujuan dari pendidikan Islam dilihat dari dua tujuan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Tidak jauh dari menurut Ibnu Khaldun, menurut Imam Al-Ghazali juga, tujuan yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah dan juga memperbaiki akhlak, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat yang menjadi tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, yakni kesimpulan dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Ada 4 yang saya simpulkan dari tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, agar manusia mengetahui akan peran dan tanggung jawabnya di antara sesama makhluk dalam hidup ini. Yang kedua, agar manusia mengetahui tanggung jawabnya dalam interaksi sosial tata hidup masyarakat. Yang ketiga, agar manusia mengetahui tentang alam ini dan mengetahui hikmah diciptakan sebagai makhluk yang istimewa. Dan yang terakhir, agar manusia mengetahui tentang pencipta alam ini dan untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kesimpulannya adalah untuk mencapai tujuan terakhir dari pendidikan Islam adalah ma'rifatullah, bertakwa, dan beribadah kepada Allah. Sedangkan makrifat diri masyarakat dan alam ini tidak lain hanyalah sarana yang dapat mengantarkan kita ke makrifatullah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, langsung di Google Classroom. Baik, terima kasih Mbak Ima atas presentasi dari materi yang ketiga dan keempat. Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Alhamdulillah presentasi telah selesai. Apabila ada teman-teman yang ingin menyanggah maupun bertanya ataupun menambahkan dari penjelasan kami yang dirasa masih kurang, bisa langsung menuju ke Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.